juga ingin tanya ke Menteri Koperasi, Pak Ferry. Menteri Koperasi, apakah juga mengalami tantangan serupa di 1 tahun pertama ketika membangun Kementerian Koperasi di tengah tantangan untuk membangun koperasi Desa Merah Putih? Apakah juga mengalami tantangan serupa dan bagaimana sejauh ini cara menyelesaikannya? Terima kasih Mbak Saskia, terima kasih Metro TV. Jadi yang kami alami di Kementerian Koperasi ketika pertama kali mendapatkan amanat dari Presiden untuk mengejar badan usaha koperasi terhadap BUMN dan swasta, memang itu sudah dari sejak kita diberi amanah. Nah, problemnya adalah memang badan usaha koperasi, meskipun badan usaha koperasi adalah badan usaha yang termaktub di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33. Nah, tapi koperasi memang sekarang dengan semua realitanya harus diakui kalah jauh, baik dari sisi aset, volume usaha kegiatan maupun dari partisipasi masyarakatnya untuk menjadi anggota koperasi. Kenapa itu bisa terjadi? Saya harus menyampaikan bahwa ada periode ketika Indonesia, negara pemerintah pada saat itu tunduk dengan International Monetary Fund dan kemudian pasar diserahkan kepada mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar itu sebenarnya ada pelaku pasar stratifikasinya, ada pelaku pasar besar, sedang dan kecil. Ini penting untuk disampaikan karena ketika mekanisme pasar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, peran negara menjadi dikurangi. Nah, dalam kurun waktu itulah terjadi proses di mana koperasi, UMKM menjadi tersisih dibandingkan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Nah, sekarang Presiden ingin sebenarnya kalau kita lihat gagasan besarnya adalah ingin mengembalikan lagi kitoh atau jalan ekonomi kita yang semula terlalu liberal, ini dikembalikan lagi menjadi ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Negara harus hadir, terlibat mengatur pasar. Karena kalau negara tidak hadir dan terlibat mengatur pasar, ya pasti yang kecil itu akan kalah dengan yang besar. Nah, sekarang kami di Kementerian Koperasi juga dengan Kementerian UMKM, sekarang yang harus kejar, gercep, ya kita digitalisasinya kita kejar, kemudian tata kelolanya kita kejar, dan lain sebagainya kita kejar. Tetapi untungnya Presiden juga dalam ingin semangatnya untuk mengembalikan ke ekonomi konstitusi, beliau menekankan bahwa koperasi merupakan salah satu atau sebenarnya adalah sokoguru perekonomian. Sokoguru itu tiang utama, soko tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya mainstreamnya ekonomi kita itu sebenarnya didrive dari badan usaha koperasi. Seharusnya sepertinya gitu. Tapi kan sekarang dengan segala hormat BUMN dan korporasi yang sebenarnya menjadi mainstream dari praktek dan jalannya ekonomi kita. Nah, tiba-tiba di bulan Maret Presiden punya ide besar tentang membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, di situ kami diminta dibentuk, dikeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025, Inpresnya tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, melibatkan untuk pertama kalinya 18 kementerian lembaga plus dengan daerah dan lain sebagainya. Keluar Perpres nomor 9 tahun 2025 dibentuk di pusat, daerah, provinsi, tingkat kabupaten, kota, dan seterusnya. Dan dalam waktu sampai dengan bulan Juli, Presiden kemudian melaunching 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pembentukan legalitasnya. Kelembagaannya ya? Karena ini penting, sebab sudah sangat terlalu lama masyarakat terutama di desa, boleh kami menyampaikan, menjadi objek dari sistem ekonomi atau hanya sekedar penerima manfaat. Presiden ingin menjadikan masyarakat di desa itu menjadi pelaku, menjadi subjek, dan dia diberikan badan usaha namanya koperasi. Nah, pembentukan 80.000 koperasi desa
Artinya kami jungkir balik siang malam itu membentuk 80.000 badan usaha di 80.000 desa dan kelurahan. Dan sudah berhasil, jadi ini juga prestasi yang kami sudah Kita tepuk bisa tangan dulu, Bapak, capai. Ibu. Yang anehnya tadi saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maman, di dalam proses pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu secara legalitas kami menemukan banyak hal yang sangat fundamental. Pertama, kami masih mendapati masih banyak sekali desa yang belum punya listrik. Ada belasan ribu desa yang tidak terkoneksi dengan internet. Dan tadi saya setuju, desa-desa kita tidak terdukung oleh data desa yang sebenarnya bisa menyajikan profil yang lebih spesifik tentang apa yang bukan hanya potensi desa, tapi kebutuhan desa dan juga aset-aset yang ada di desa itu. Padahal kami sebenarnya butuh tentang basis data dari data yang ada. Kalau kami merujuk ke BPS, kami belum mendapatkan basis data yang bisa menunjang kegiatan dari koperasi desa dan kelurahan, padahal itu penting. Ya. Nah, Untuk menanganinya bagaimana, Pak? kenapa? Untuk menanganinya bagaimana dengan kekurangan database ini, infrastruktur yang masih kurang? Saya akhirnya dengan sangat terpaksa bikin ini sendiri, bikin sistem sendiri. Kita terbangkan drone, kemudian kita bisa mendapatkan data geospasial yang bisa menyajikan semua informasi geospasial. Kemudian kita melakukan proses pengumpulan data di lapangan dengan melatih orang-orang desa tersebut untuk kemudian menjadi surveyor dari responden orang desa tersebut. Nah, kemudian dari data geospasial dan data hasil pengumpulan di lapangan, kami analisa menggunakan AI. Hasilnya yang mengejutkan kepada kami bisa mendapatkan parameter lebih dari 289 parameter, rasanya jauh dibandingkan dengan yang dimiliki oleh BPS. Padahal sebenarnya simple. Tapi ini kami lakukan karena kebetulan kita punya tanggung jawab bentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Jadi kami akhirnya tahu persis apa yang harusnya dilakukan oleh desa. Nah, periode Juli ketika kemudian sudah selesai terbentuk, sampai Oktober kita melakukan relaksasi banyak sekali regulasi dari mulai peraturan Menteri Keuangan, kemudian peraturan menteri-menteri yang terkait sampai dengan aturan teknis, juklak dan lain sebagainya untuk memungkinkan Oktober seperti yang diberikan waktunya oleh Presiden untuk dimulainya proses operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berjalan. Dan Oktober ini besok Jumat insya Allah kami akan melakukan pencanangan pembangunan gudang-gudang dan gerai-gerai dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serentak gitu. Jadi ini udah tahap operasional dan ini penting Mbak Saskia, Koperasi Desa Kelurahan ini satu berfungsi untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat desa. Fungsi yang kedua dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Kalau masyarakat desanya hasil produknya adalah tanaman pangan, nanti di off-take, dilengkapi dengan pengering dan lain sebagainya dari koperasi-koperasi desa. Kalau masyarakat desanya produknya sayuran, buah-buahan, nanti akan dilengkapi dengan mungkin namanya kontrol atmosfer storage untuk pengatur suhu dan lain sebagainya. Selama ini nggak ada cold storage dan lain sebagainya. Dari tahun 70 pengering gabah kering panen petani ya dijemurnya di lantai, dipatok-patok ayam, dilindes-lindes motor dan sebagainya. Nah, Koperasi Desa nanti akan berfungsi untuk melengkapi pengering-pengering yang supaya harga gabah kering panen petani di Indonesia itu bisa sesuai dengan kualitas dan sebagainya. Ini Presiden ingin mengembalikan kembali kepada ekonomi konstitusi kita, rasanya beliau berhasil. Kebuktinya produksi pangan kita sekarang gabah khususnya sudah naik dan bukan food security, beda ini. Ini food sovereignty. Kita punya kedaulatan pangan
dan berasal dari produksi kita sendiri. Itu Presiden cetak sawah, pencetakan pembukaan lahan-lahan baru, dan kemudian bukan, kalau food security itu yang penting pangannya tersedia, berasnya boleh impor. Ini Presiden beda, food sovereignty, dan koperasi desa, kelurahan akan berfungsi untuk bisa memberikan daya dukung bagi food sovereignty yang ada di kita. Nah, oke, terima kasih Pak Menteri, kita berikan tepuk tangan dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.